Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kuat medan listrik kemarin aku lupa detailnya, tapi kayaknya gini deh. Jadi ada sebuah muatan positif, kemudian berada dalam medan listrik yang arahnya ke atas. Kita bikin aja sumbu kartesian ya, ada sumbu X, sumbu Y begitu. Kemudian diberi kecepatan yang arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif ke bawah. Ini kalau lupa, aku yang lupa ini sudutnya, apakah benar-benar ke bawah apa di atasnya sumbu X. Nanti ganti aja ya. Pertanyaannya adalah berapa tinggi maksimum yang dicapai gitu dengan mengabaikan percepatan gravitasi. Kalau tinggi ini kan aneh pertanyaan tingginya. Mungkin yang dimaksud adalah jarak pada sumbu Y gitu ya, Pak. Jarak yang searah sumbu Y. Kalau disebut tinggi ini agak aneh karena muatan positif ini akan ke bawah, arahnya ke bawah. Ya. Mungkin jarak tempuh yang dimaksud saya artikan sebagai jarak pada sumbu Y aja. Jika muatan positif ini berada pada medan listrik ke atas, maka dia akan mengalami gaya ke atas juga. Muatan positif mengalami gaya yang searah kuat medannya. Oke. Jadi ada gaya ke atas. Kemudian kecepatan V0 bisa kita proyeksikan ada kecepatan pada sumbu Y yang arahnya ke bawah. Pada sumbu X-nya tidak usah kita perhitungkan karena yang dicari adalah jarak pada sumbu Y. Ya, saya sederhanakan, gambar medan listriknya saya hilangkan, saya ganti dengan gaya. Nah, karena gayanya ke atas, maka akan memperoleh percepatan ke atas. Ya. Percepatannya bukan ke atas, maksudnya pada sumbu Y. Sehingga gerak muatan Q plus ini akan diperlambat. Percepatannya ke atas, arah geraknya ke bawah. Diperlambat ya. Kecepatan pada sumbu Y adalah, kecepatan awalnya adalah V0 Y, yaitu V0 sin 30 derajat. Nah, kita tahu bahwa F sama dengan Q kali E. F itu MA ya, MA sama dengan QE, maka A-nya sama dengan QE per M. Nah, jarak maksimum pada sumbu Y dicapai dengan syarat kecepatan akhirnya 0. Jadi VTY sama dengan 0. Pada GLBB kita mengenal ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. VT maupun V0-nya kita proyeksikan pada sumbu Y ya, VTY dan V0Y. VTY-nya 0, maka V0Y kuadrat sama dengan 2AS. Jadi S sama dengan V0Y kuadrat dibagi 2A. V0Y-nya kita ganti dengan V0 sin 30 derajat, kemudian kita kuadratkan. A-nya kita ganti dengan QE per M. Nah, jadi S sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat 30 derajat per 2 QE per M. Nah, sinus 30 itu kan setengah, sehingga sinus kuadrat 30 seperempat. Maka S sama dengan 1/8 V0 kuadrat M per QE. Jika muatan ini adalah proton, maka gantilah Q-nya dengan muatan proton dan M-nya dengan massa proton. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.